nggak perlu dijawab. Ketika undang-undang itu lex specialis, kan ada istilah lex specialis derogat lex generalis. Bagaimana kalau lex specialis versus lex specialis? Tolong nanti ya dibaca ya. Ya. Kalau lex specialis bersinggungan dengan lex specialis, maka nanti tolong dibaca. Lex spesialis mana yang lebih banyak mengatur tentang hal tersebut? Contoh misalnya gini, tadi undang-undang yang disebutkan dari Mas Sugata atau Pak Sugata itu, mungkin yang disebutkan itu adalah undang-undang lex spesialis. Nah, pajak lex spesialis juga. Ya, nah mana yang diutamakan? Lihat dulu undang-undang mana yang lebih banyak mengatur tentang itu. Ya, itu kesimpulan dari lex spesialis versus lex spesialis. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Kemudian BUT. Nah, ini apa namanya? Lagi-lagi saya mau sampaikan besok kita bicara tentang utang pajak. Kemarin saya sudah sampaikan tentang asas pemungutan, terskip hukum pajak, sekarang subjek, objek, dan tarif, kemudian utang. Jadi kalau saya tidak salah, mudah-mudahan saya sudah bikin catatan kecil, materi pertemuan 3, 4, 5, 6 itulah yang masuk dalam UTS kita. Tolong dicatat ya. Jadi satu lagi harus kita lakukan pertemuan untuk membahas tentang hukum pajak. Ya, tolong korlas ya. Kalau memang tidak bisa semuanya, saya mohon maaf. Itu terpaksa saya tetap keluarkan apa namanya UTS kita dari 7 pertemuan hanya 4 saya ambil. Nanti saya kombinasikan 3 soal, 2 saya gabung, 1 berdiri sendiri, 1 berdiri sendiri. Ya, tolong ya yang kemarin terskip hukum pajak itu saya minta pada teman-teman untuk menentukan kapan kita harus membahas itu. Saya tidak bisa menentukan karena jadwal kuliah dari Bapak Ibu padat ya. Saya juga agak sedikit apa namanya susah saya. Tapi ambillah kesepakatan. 1 jam saja cukup ya untuk pertemuan itu terkait dengan hukum pajak. Nah, kembali lagi kepada materi kita Bapak Ibu. Salah satu bentuk subjek itu adalah BUT. Apa sih BUT itu? BUT itu intinya begini. Badan usaha yang tidak didirikan di Indonesia atau orang pribadi yang melakukan kegiatan di Indonesia sepanjang dia tidak melebihi time test. Alat ukurnya apa? Time test. Apa sih time test? Di Undang-Undang Pajak kita ditentukan Bapak Ibu 183 hari. Kalau dibagi 30, let's say mungkin 6 bulan ya. Dalam 12 bulan. Nah, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh. Warga negara asing ya. Oh ya, ini saya tambahin dikit. Nanti ada teman-teman pasti ada yang membahas nanti tentang P3B. Undang-undang pajak kita mengatur atau menetapkan time test itu 183 hari. Ya, tolong Bapak Ibu simak ya. Ini agak sulit dipahami, tapi saya coba pelan-pelan. Time test kita atau undang-undang pajak kita menentukan 183 hari. Tapi ketika P3B atau tax treaty kita dengan negara lain mengatur lain, maka undang-undang dari PPH kita akan tunduk pada hal itu, ya kan? Contoh misalnya Indonesia dengan Singapura menentukan time test 90 hari, maka bukan 183 hari lagi alat ukurnya, maka 90 hari. Apa sih time test itu? Begini. Seorang karyawan diutus ke Indonesia oleh perusahaan asing. Lagi-lagi saya katakan tadi, perusahaan yang tidak didirikan di Indonesia. Artinya begini, dia tidak ada akte di Indonesia. Dia tidak buat akte pendirian. Contoh misalnya
adalah ex corporation dari Singapura. Dia mengutus karyawannya untuk memberikan katakanlah technical assistant di Indonesia. Ya, karena ada satu perusahaan butuh tenaga ahli, maka dia menghubungi ex corporation dari Singapura, maka karyawan itu diutus ke Indonesia. Ya. Nah, Indonesia dengan PTA dengan ex corporation ini sepakat, you harus bayar karyawan saya, tenaga ahli saya, satu hari itu $5.000 misalnya. Let's say misalnya dia butuh 10 hari, maka 10 kali $5.000, maka $50.000. Nah, mengerjakan 10 hari ini, pekerjaan 10 hari ini, ya, dia dibayar $50.000. Maka dia pulang ke Indonesia. Nah, ke Singapura. Karena dia masih 10 hari, maka dia belum menjadi subjek pajak di Indonesia. Apa konsekuensinya? Maka Indonesia tidak boleh memotong PPh atas honor dari utusan atau wakil dari ex corporation yang kerja di Indonesia. Itu artinya time test itu digunakan, ya. Nah, seperti tadi saya katakan, ada tax treaty Indonesia dengan Singapura. Katakanlah mereka menggunakan time test 60 hari. Contoh ya. Maka time test yang di undang-undang pajak kita, undang-undang nasional kita, undang-undang lokal, saya sebut undang-undang Indonesia, bukan 183 lagi, Bapak Ibu. Karena apa? Sudah diatur khusus antara Indonesia dengan Singapura, time test untuk orang yang bekerja atau memperoleh penghasilan yang bekerja di Indonesia itu 60 hari. Sebelum 60 hari, maka pemajakannya ada di negara domisili si karyawan tersebut. Kan kita udah belajar tentang terkait dengan asas pemungutan ya. Ada asas domisili, ada asas sumber ya gitu ya. Nationality, ada asas yang lain, ada beberapa itu ya Pak Ibu. Nah itu kaitannya. Jadi negara domisili lah yang berhak memotong atau nanti memungut pajak si orang tersebut. Nah itu maksudnya Bapak Ibu. Nah dia yang bekerja di Indonesia sebelum 183 hari dalam waktu 12 bulan, dia masih statusnya adalah subjek pajak luar negeri. Ya. Nah, BUT itu adalah bisa berbentuk perusahaan atau berbentuk orang pribadi. Contoh tadi saya kembangkan lagi. Ketika ex corporation dari Singapura itu membuka kantor perwakilan di Indonesia. Contoh S Corporation Singapura membuka S Corporation Indonesia, cabang dari S Corporation di Singapura. Dia tidak perlu memiliki akte di Indonesia, tapi dia wajib memiliki izin dari instansi tersebut. Misalnya dia bergerak dalam bidang IT, maka dia sepengetahuan saya dia harus minta izin mengurus izin ke Keminfo misalnya. Ya, dia tidak perlu akte di Indonesia. Dia hanya perlu adalah izin yang dikeluarkan oleh Kemeninfo. Itulah sebagai dasar dia nanti mendaftarkan untuk memiliki NPWP. Apakah status dia menjadi subjek pajak dalam negeri? Maka ketika dia menjadi BUT di Indonesia, dia menjadi subjek pajak di dalam negeri. Ya, Bapak Ibu ya, itu jelas. Nah, kemudian contoh misalnya karyawan tadi yang di Singapura tadi, Bapak Ibu ya, dia memiliki niat untuk lebih dari 153 hari di Indonesia. Ya, maka 183 hari tadi gugur. Kenapa? Dia sudah punya niat tinggal lebih dari 193 hari.
Apa buktinya? Contoh misalnya dia telah memiliki kontrak di Indonesia dari satu perusahaan Indonesia selama 2 tahun. Begitu dia datang ke Indonesia bekerja, dia wajib mendaftarkan sebagai wajib pajak atau menjadi subjek pajak dalam negeri. Dia bukan warga negara Indonesia ya, harus bisa dibedakan ya. Kita bicara subjek sekarang ini Bapak Ibu, bukan kewarganegaraan. Ya. Kita bukan bicara kewarganegaraan, tapi subjek. Maka orang asing tersebut ketika dia telah menandatangani kontrak di Indonesia selama 2 tahun, begitu dia mendarat di Indonesia, maka dia wajib mendaftarkan sebagai wajib pajak di Indonesia untuk memperoleh NPWP. Ya. Itu jelas ya. Jadi kewajiban perpajakannya sama dengan kita Bapak Ibu yang ada yang sebagai warga negara Indonesia. Ya. Itu untuk menjelaskan tadi time test yang 183 hari, dia bisa gugur ketika orang tersebut sudah memiliki niat untuk lebih dari 183 hari. Apa buktinya dia memiliki niat? Biasanya dan pada umumnya kalau dia sudah punya kontrak di Indonesia. Kontrak kerja ya Bapak Ibu ya. Kontrak kerja. Pasti dia mengurus izin tinggal ya. Setelah dia mendapatkan kontrak dia pasti mengurus izin tinggal. Izin tinggal dia harus mengurus NPWP. Nah, itu bagi perusahaan di Indonesia itu menjadi syarat untuk dia biasanya tercantum dalam kontrak ya Bapak Ibu. Dia kewajibannya wajib mendaftarkan NPWP di Tax Office Indonesia, ya kan? Itu wajib itu. Biasanya di kontrak sudah dicantumkan agar orang asing itu tidak lupa akan kewajiban dia di Indonesia, khususnya itu khusus untuk perpajakan ya. Kalau untuk imigrasi lain lagi, Bapak Ibu ya. Kita tidak bicara tentang imigrasi di sini. Kemudian bentuknya apa sih Bapak Ibu? Contoh misalnya gini, Bapak Ibu pernah dengar nggak kasus Google di Indonesia yang ditagih pajak? Dia selama beroperasi di Indonesia, dia tidak pernah mendaftarkan atau membayar pajak di Indonesia, tiba-tiba dia ditagih. Alasannya dia tidak memiliki kantor cabang, cuma dia lupa. Di undang-undang pajak kita, kalau contohnya Bapak Ibu lihat deh, yang saya buat untuk bahan bacaan itu, di situ ada tertulis komputer, agent elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Ya. Setelah Google saya bilang ya, Google waktu itu dia sempat negosiasi, ternyata Indonesia kantor pajak kita tetap berkuku bahwa dia adalah menjadi subjek. Maka Bapak Ibu kalau itu menyasar kembali ke TikTok. Ya. Dulu TikTok itu kan hanya untuk kalau ibu-ibu tahu lah, untuk medsos ya. Tapi ternyata TikTok itu sekarang digunakan untuk jualan ya. Jualan. Jadi disitulah dia dijaringnya ya. Kalau WhatsApp sepertinya dia tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia, maka sepertinya dia belum masuk dalam menjadi wajib pajak karena dia tidak melakukan kegiatan usaha. Ya. Kalau Google tadi Bapak Ibu, sepertinya dari dulu kita sudah wajib bayar email ya. Bapak Ibu masih menggunakan email Gmail yang gratisan atau sudah berbayar? Gratisan. Masih gratisan Pak dosen. Masih. Cuma Izin, kalau Pak. gratisan itu dibatasin ya, itu storage-nya ya. Ya. Betul Pak. Kalau nggak salah. Izin ya. Pak dosen. Iya, media Siapa? penyimpanannya sekarang Pak. Siapa? Ya. Ada yang mau bertanya ya? Izin Pak. Ya Ibu Papi atau Mbak Papi ya? Iya. Nah, silakan. Mau bertanya atau sharing atau mau apa ini? Sedikit sharing kali Pak ya. Boleh, silakan. WA itu kan under Facebook ya.
sekarang. Ya, Jadi dulu itu memang agak susah tuh. Kan kita kan wajib potong 20% tuh kan ya. betul. Uh, akhirnya jadi kalau dia itu gimana ya? Kalau dia itu ngambil apa namanya? Jadi supaya kita bisa potong itu kita ada pakai pihak ketiga Pak. Jadi bisa Pak sekarang. Ya, Jadi kita kalau mau komersil ya, bisa kita mau berikan betul. atau apa, nggak yang daftarnya pribadi, bukan yang daftarnya langsung ke Google-nya ya, yang di aplikasi Google-nya, karena itu kan dia itu nggak bisa kita minta pajaknya. Jadi supaya kita bisa minta pajaknya adalah kita pakai pihak ketiga, jadinya kitanya pakai jasa Google-nya atau kita menggunakan Google, ada PT-nya pihak ketiga, jadi pihak ketiga itu nanti yang atas si izin kok Google Facebook, atas izin Facebook mengeluarkan apa namanya apakah bertransaksi pajak untuk atas nama si Facebook dan teman-temannya sih. Baik, benar sekali itu ya Bu Papi ya. Jadi PT tersebut dia ditunjuk mewakili Google atau Facebook ya, atau WhatsApp ya, WA ya, atau apa itu ya. Begitu ya Bu ya, Bu Papi ya. Iya Pak. Nah, jadi yang melakukan kewajiban perpajakannya ditunjuklah PTA tersebut. Apa yang mau kita ambil dari cerita Bu Papi ini? Artinya agar haknya Indonesia terkait perpajakan itu tidak lolos ya. Ya. Jadi dari sharingnya Bu Papi tadi ini dia si Google atau Facebook itu menunjuk PT untuk bekerja sama untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Artinya apa? Maka hak perpajakannya Indonesia itu tetap diperoleh ya. Jadi tidak ada yang tidak diperoleh. Artinya tidak ada yang tidak bayar pajak. Kemudian Bapak Ibu tadi ya kita sudah bicara tentang bentuk dari subjek ya. Namun subjek ini juga Bapak Ibu ada yang dikecualikan ya. Dikecualikan atau tidak termasuk salah satu contoh adalah kedutaan yang berkantor di Indonesia, kemudian juga pejabat-pejabatnya Bapak Ibu. Tadi kan kita bicara tentang pegawai dari suatu perusahaan dari luar negeri bekerja di Indonesia ya. Nah, kalau pejabat dari kedutaan atau organisasi-organisasi internasional yang tidak wajib atau bukan merupakan subjek atau dikecualikan subjek itu kedutaan dan pejabat-pejabatnya yang bekerja di Indonesia sepanjang. Nah, ini ada lagi Bapak Ibu. Sepanjang pejabat atau pegawai di kedutaan tersebut, kita bicara orang asing ya. Pegawai di kedutaan tersebut dia tidak memperoleh penghasilan di Indonesia. Ya, dari Indonesia maksudnya. Kalau pejabat atau pegawai-pegawai kedutaan itu kan dia digaji oleh negaranya. Artinya dia tidak ada memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang bersumber dari Indonesia. Dia digaji langsung dari negaranya. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Bagaimana kalau misalnya seorang pejabat atau staf kedutaan, dia mengajar les bahasa Inggris misalnya. Dia mengajar les bahasa Mandarin, mengajar les bahasa Jerman misalnya. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu? Apakah dia wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP enggak? Wajib nggak? Wajib daftar Pak. Bukannya Wajib Pak karena wajib ya. Dosen. daftar Pak. Nah, Wajib daftar. Dia wajib karena apa? Karena apa? Dia sudah memperoleh penghasilan dari pekerjaannya di Indonesia. Benar Pak ya. dosen. Nah, bekerjanya di Indonesia, tapi dia digaji oleh negaranya, dia tidak
atau bukan merupakan subjek pajak atau dikecualikan. Tapi sepanjang tadi ya, dia tidak memperoleh penghasilan di luar dari pekerjaannya di kedutaannya atau dari negaranya. Tadi kalau misalnya contoh, katakanlah Mr. Alex yang bekerja di kedutaan Amerika, dia mengajar les bahasa Inggris di LIA misalnya sebagai native speaker. LIA membayar dia katakanlah $2.000 per bulan. Maka LIA atau lembaga kursus LIA itu wajib memotong PPh atas penghasilan yang diberikan kepada Mr. Alex tadi. Dan Mr. Alex wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP karena pertama kita lihat dulu tadi, karena dia adalah pegawai kedutaan, sudah pasti dia akan lama atau lebih dari 193 hari di Indonesia. Ya, kecuali dia pegawai kedutaan tapi dia hanya bekerja ya katakanlah 2-3 bulan tapi dia menjadi pengajar. Nah, di situ tadi gunanya time test Bapak Ibu, ya. Apakah dia menjadi subjek pajak dan wajib mendaftarkan NPWP? Nah, di situ tadi ya time test itulah alat ukurnya ya Bapak Ibu ya. Jadi sepanjang dia memang sudah bekerja lebih dari 193 hari di Indonesia dan mengajar di katakanlah tadi native speaker di lembaga kursus LIA, maka dia sudah menjadi bukan lagi yang dikecualikan tapi menjadi subjek pajak dan wajib mendaftarkan NPWP. Kemudian Bapak Ibu memang banyak variasinya ya. Kemudian lembaga-lembaga organisasi yang di Indonesia, contoh misalnya World Bank, ya sepanjang Indonesia adalah punya kerjasama atau menjadi anggota dari organisasi tersebut, maka dia juga dikecualikan, ya, dikecualikan menjadi subjek pajak, ya. Kira-kira itu nanti yang lainnya bisa dibaca Bapak Ibu ya dari literatur yang lain atau yang itu terkait subjek. Karena waktu Pak, boleh kita tanya, ya. Berarti kalau seandainya dia itu hanya bekerja di World Bank itu misalkan atau lembaga PBB itu, berarti even dia lebih dari 180 hari dia tetap tidak wajib untuk bikin NPWP. Ya, Bu. Gitu ya, Pak. Jadi kalau dia penghasilan yang putus-putus, Bu. Jadi iya Pak, sepanjang dia hanya ya, gimana Bu? Putus-putus. Nah, jadi Mbak Fafi. Saya coba jelaskan ulangin ya. Kalau tadi Bu Fafi itu mengatakan apakah pejabat itu yang di World Bank itu dia sepanjang dia hanya bekerja di World Bank, penghasilannya gajinya dia dibayar oleh World Bank ya, bukan oleh Indonesia. Ya, sepanjang dia tidak memiliki penghasilan lain ya atau dia menjalankan usaha di Indonesia atau bekerja di Indonesia, maka dia dikecualikan atau tidak termasuk dalam subjek. Dengan catatan, Indonesia merupakan anggotanya organisasi itu ya. Kan ada juga organisasi internasional Indonesia tidak masuk menjadi anggota, maka dia tetap dia bukan dikecualikan. Ya, jadi pegawai-pegawainya tersebut adalah menjadi subjek pajak. Kalau Indonesia menjadi anggota ya, anggotanya organisasi tersebut, ya, itu kata kuncinya, ya. Kemudian kita masuk objek. Objek itu kalau dalam Undang-Undang PPh adalah penghasilan. Jadi penghasilan itu berupa gaji, tunjangan, honor ya, bonus, gratifikasi. Namun definisi penghasilan ini Bapak Ibu kalau kita baca di Undang-Undang PPh itu tidak ada yang lolos dari kategori penghasilan. Karena apa? Dia merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dalam bentuk bla 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 bla. Misalnya ya. Pertanyaannya begini. Ya, pertanyaannya begini. Saya nanti 5 menit terakhir saya mau bahas tentang kelompok. Pertanyaan begini. Dari definisi yang saya tadi bacakan. Ya. Saya ambil contoh misalnya tadi yang lebih banyak aktif Bu Fafi ya. Saya mau tanya nih, Bu Fafi suatu malam di depan rumahnya nih, ketika dia bangun pagi, buka pintu, ada seonggok emas jatuh dari langit seberat 10 kilo. Pertanyaan saya, apakah itu masuk dalam penghasilan Bu Fafi atau tidak? Apakah itu Bu Fafi wajib? Nah, ini lanjutannya. Ya, apakah Bu Fafi wajib bayar pajak atau tidak? Tadi apakah Bu Fafi itu emas yang jatuh dari langit itu seberat 10 kilo itu merupakan penghasilan Bu Fafi? Jika merupakan penghasilan, apakah dia wajib bayar pajak atas emas yang dapat atau jatuh dari langit itu? Ada yang bisa berpendapat? 1-2 orang aja. Termasuk penghasilan Pak dosen. Berarti ini wakaf ya Pak, bukan hibah ya Pak ya? Kalau hibah kan tetap dikenakan Begini, pajak ya Pak. saya ulangin kasusnya ya, kasus ringan, tapi dampaknya tadi kepada kita tadi yang kita bahas. Termasuk Apakah penghasilan Pak dosen. ya, saya ulangin ya. Bu Fafi suatu pagi membuka pintu depan rumahnya, halamannya, ya, menemukan seonggok emas kurang lebih 10 kilo jatuh dari langit, jatuh dari planet manapun atau planet apalah, emas murni seberat 10 kilo. Pertanyaan saya, apakah emas itu merupakan penghasilan Bu Fafi? Apakah Bu Fafi wajib membayar pajak atas emas tersebut? Itu bukan penghasilan ya Pak ya, tetapi ketika dia sudah menjadi transaksi ke pihak lain, maka akan terjadi pemotongan pajak. Mungkin seperti itu Pak dosen. Makasih Pak Joni pendapatnya. Saya hargain semua pendapat ya. Satu lagi deh, ibu-ibu deh. Ibu-ibu. Ada yang berbeda pendapat dengan Pak Joni? Ada? Atau Bu Fafi sebagai sambil mohon maaf Bu, saya bikin contoh kasus saja ya. Saya gunakan nama Ibu tadi karena Ibu aktif, jadi saya langsung ingat nama Ibu. Ada yang berbeda dengan Pak Joni? Ada? Sepakat dengan Pak Joni mungkin saya, Pak. Oke, Pak Filemon sepakat dengan Pak Joni. Ya. Baik. Karena emas itu kan memang belum sah miliknya, jadi masih barang temuan, jadi tidak wajib pajak. Nah, ketika emas itu sah jadi miliknya itu mungkin ya ketika dijual gitu ya Pak ya, atau emas itu memberikan suatu keuntungan, maka Bu Fafi tadi wajib melaporkan dan bisa kena PPh Pak. Mungkin itu Pak. Satu lagi ada yang berbeda. Masuk PPh itu Pak. Siapa tadi yang bilang PPh? Pak Frisco? Saya Frisco Pak. Okay. Dia menemukan emas itu masuk PPh. Nah, oke. Kita baca lagi ya. Ini objek pajak karena objek pajak PPh ini agak luas dan memang agak lebih kalau dalam Bapak Ibu menggeluti perpajakan, memang disinilah kuncinya Bapak Ibu, dalam nanti Bapak Ibu bisa mengkategorikan apakah ini penghasilan atau bukan. Tadi saya sudah katakan Bapak Ibu, ya, hampir tidak ada ruang untuk menyatakan bukan penghasilan. Ya, kita bicara dulu penghasilan, apakah dia bayar pajak atau dikecualikan, kita nanti dulu. Tadi kan saya bilang, apakah wajib bayar pajak? Dikecualikan enggak? Kita kesampingkan dulu dikecualikan. Bayar pajak enggak Bu Fafi tadi?
Kalau kita baca tadi pasal yang saya berikan kepada Bapak Ibu ya, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Langit itu luar Indonesia bukan? Luar Indonesia. Iya, Pak. Ya. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Bu Papi udah jual atau belum? Tidak peduli udah jual atau belum. Tapi dia tambah kaya. Ya, aminin ya Bu Papi ya. Aminin ya. Amin, amin. Oke, menambah kekayaan. Saya kasih contoh dari Bu Papi. Ya. Amin, ya Tuhan, Tadi kan amin. untuk menambah kekayaan Bu Papi ya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi tidak peduli dalam bentuk apapun sepanjang itu dia menambah kekayaan dapat dikonsumsi. Kuncinya itu ya Bapak Ibu ya. Sepanjang dia menambah kekayaan dapat dikonsumsi atau semua ya, yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Jadi tadi contoh saya yang tadi Bapak Ibu ya, bahwa emas yang begitu Bu Papi tadi buka pagi-pagi pintu rumahnya, di halaman rumahnya menemukan emas 10 kilo yang konon disinyalir jatuh dari langit. Kalau udah di halaman, apakah ada tetangga bisa mengklaim itu punya dia? Enggak juga, kan nggak boleh kan? Oh, itu pidana itu, menuduh-nuduh masuk pekarangan orang lain. Udah belajar kan pidana kan? Orang Pak itu. Dilarang masuk. Belajar, Pak. Jadi ketika pastilah Mas menambah kekayaan Bu Papi, walaupun dia belum dikonsumsi, belum dijual, maka dia merupakan penghasilan. Ya jelas ya, Bapak Ibu ya. Itu aja kuncinya. Merupakan penghasilan. Jadi penghasilan yang dikonsumsi habis pun itu, gaji yang dikonsumsi habis pun, maka dimakanin itu, dimakan, dijajanin semua. Itu penghasilan Bapak, objek itu. Jadi tidak harus menambah kekayaan. Pas-pasan ini, gaji saya 30 juta, ya. Katakanlah saya sebutkan nih yang ibu-ibunya. Gaji Bu Sherly 30 juta. Contoh misalnya. Habis semua dikonsumsi. Gajinya itu penghasilan enggak? Penghasilan, objek. Ya. Itu yang disebutkan tadi, menambah kekayaan atau untuk dikonsumsi. Apakah gaji itu sisa untuk menambah kekayaan? Itu tidak dilihat di situ, Bapak Ibu. Jadi itulah yang disebut penghasilan. Jadi ketika definisi ini Bapak Ibu sudah memahami, maka yang dengan nama dalam bentuk apapun termasuk itu lain. Maksudnya termasuk itu gaji, ya itu kan semua itu kan adalah istilahnya contoh-contoh ya. Contoh. Itu kalau di pasal 4 Undang-Undang PPh itu banyak Bapak Ibu ya. Jadi setelah saya cermati tidak ada yang tidak masuk dalam kategori bukan penghasilan ya. Nah, kalau PPN Bapak Ibu, objek PPN itu adalah kalau kita lihat dalam penghasilan apakah dia tidak kena pajak, itu ada Bapak Ibu penghasilan yang tidak kena pajak. Maksudnya tetap penghasilan tapi dia tidak kena pajak. Ya, udah ada batasannya, saya udah berikan kepada Bapak Ibu 54 juta bagi yang belum kawin, ya, tidak kawin, yang kawin anak 1, anak 2, anak 3 maksimal 3, ya, kawin dengan penghasilan yang digabung dengan misalnya istri, suami istri gabung. Nah, ini teknis ya Bapak Ibu ya. Ini kalau saya jelaskan ini agak lama untuk kategori ini. Ya, tapi kalau Bapak Ibu nanti misalnya mau bertanya atau secara khusus boleh akan saya jelaskan. Tapi ini bagi Fakultas Hukum rasa-rasanya hanya mengetahui saya. Tapi kalau bagi teman-teman yang dalam bekerja dalam dunia finance atau accounting atau pajak, ini pasti dia mengerti penggunaan dari penghasilan tidak kena pajak ini ya. Jadi itu bisa dibaca. Kemudian juga kalau perusahaan itu berapa penghasilan yang dikenakan pajak itu, maka harus dikurangi dulu dengan biaya yang berhubungan dengan
3M istilahnya, 3M itu adalah mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Kemudian terkait PPN itu adalah objek PPN itu adalah objek jual beli jasa ataupun barang dan atau jasa yang dimasukkan dalam yang sudah disebutkan di Undang-Undang PPN, ya. Itu dia bersifat positive list, ya. Kalau Undang-Undang PPA itu adalah negative list, tidak termasuk, ya. Kalau PPN itu adalah positive list. Jadi yang menjadi objek itu sudah ditentukan Bapak Ibu. Di luar itu tidak menjadi objek. Kalau di Undang-Undang PPA namanya negative list, ya. Yang tidak termasuk disebutkan, yang lain daripada itu adalah menjadi objek. Kira-kira begitu. Kalau PBB jelas objek PBB adalah tanah dan bangunan, ya. Jadi objek PBB itu hanya tanah dan atau bangunan, ya, jelas ya. Apakah itu diberikan kebebasan atau keringanan dari pemerintah, itu tergantung daripada aturan di pemerintah. Karena PBB itu masuk dalam golongan pajak daerah, maka kebijakan itu ada di gubernur maupun di bupati atau wali kota, ya. Tarif pajak Bapak Ibu ada 4, ada proporsional, itu berdasarkan struktur, ya. Tarif pajak itu secara struktur itu struktur tarifnya itu dibagi 4, ada proporsional, regresif, progresif, dan digresif. Jadi kalau progresif itu lebih mudah, itu kalau Bapak Ibu di Jakarta memiliki kendaraan lebih dari 1, maka dia kena tarif progresif. Semakin banyak mobilnya, semakin tinggi tarifnya. Ya, kalau proporsional, tarif secara presentasi proporsional itu berapapun transaksinya atau jual belinya, kalau dalam PPN itu tarifnya sama. Tidak melihat dari volume dari atau besaran dari objek. Beda dengan tadi, ya Bapak Ibu, ya, semakin tinggi penghasilannya, semakin tinggi juga persentasinya. Kalau dalam wajib pajak orang pribadi, dia mulai dari 5, 15, 25, 30, dan 35, ya. Kalau PPN itu tarifnya sama Bapak Ibu. Sekarang ini kan mulai 2025 kan 12%, ya. Tarif, ya, kita bicara tarif. Berapapun transaksinya sama saja. Kira-kira itu Bapak Ibu untuk materi kita, untuk menambah wawasan atau literasi kita, Bapak Ibu. Saya selalu memesankan agar membaca tidak hanya dari yang saya berikan, karena itu hanya intisari Bapak Ibu. Mungkin ada juga yang terlewatkan, tapi saya coba untuk menjelaskan sesuai dengan KRS kita, RPS kita yang telah ditentukan oleh kampus. Oke, Bapak Ibu, untuk materi saya cukupkan hari ini. Saya 5 menit saya gunakan untuk membahas tentang tugas kelompok. Pak Korlas atau Pak Riki, Mas Riki? Iya, Pak. Saya hanya informasikan kelas sebelah yang saya ajar di hari Kamis itu sudah menyerahkan daftar nama setiap kelompok, ya, setiap kelompok. Tolong saya, karena ini adalah orangnya banyak, Pak Riki, tolong saya diberikan dalam bentuk Excel, karena saya tidak mengetik ulang, ya. Baik, Pak. Nah, jadi jangan di PDF-in, Pak Riki, kasih saya filenya dalam bentuk Excel agar saya tinggal copy saja, tidak mengetik ulang nama dan nomor induk mahasiswanya, agar saya dibantu juga, ya. Baik. Itu ada 6, berarti 108 ini langsung dibagi 6, ya, Riki, ya. Dan yang pertama, maaf langsung, Pak, sudah jadi 112 Pak sekarang. Oke, itu terserahlah. 112 langsung dibagi 6, ya, langsung dibagi 6, ya. Diserahkan ke saya nama-nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 6. Dan kelompok 1 lah yang membahas materi yang pertama, kita harus sepakati.
Nanti tinggal dicabut aja siapa yang pertama itu menjadi kelompok 1 dan seterusnya. Ya. Karena ini adalah untuk persiapan saya memberikan nilai dalam kelompok, tolong kalau bisa di minggu ini, Pak Riki, atau hari Rabu lah paling lama lah ya. Bisa ya? Baik, Pak. Nah, disepakatin aja siapa di kelompok 1, siapa di kelompok 2, yang pasti begitu mencabut kelompok 1, dialah yang bertugas menjadi pembahas atau pemateri yang pertama dan seterusnya. Clear ya? Izin Pak, Riki ya? izin Pak, maaf Pak, Ya. untuk materi itu sudah saya acak Pak. Terserah, tapi Ya. bukan saya acak gini Pak Riki, itu sesuai RPS kita, jangan diacak. Jadi yang pembahas pertama itu adalah, pemateri pertama itu adalah bahasan pertama, kelompok 1 jadinya itu, menjadi menjelma kelompok 1. Tapi Oke? sebagian sudah menyelesaikan Pak, izin Pak, sudah selesai. Oke. Terserah. Kalau ada yang sudah menyelesaikan, saya minta yang membahas pertama itu adalah yang materi pertama. Ya. Baik. Ya, tolong ya. Karena gini, Baik, kalau baik. kita nanti loncat-loncat, dia tidak sesuai dengan arahan dari RPS kita yang sudah ditentukan. Jadi minggu pertemuan ke-8, 9 masih saya, ke-10, 10 sampai pertemuan kita ke-16 itu sudah terjadwal di kampus kita. Jadi jangan dilompat-lompat, Riki ya. Baik Pak. Jadi nanti kalaupun sudah diacak, terserahlah mau diacak, tapi yang maju pertama adalah pembahas yang pertama. Jadi bukan dari materi yang keempat jadi maju duluan, tidak. Dia menjelma menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan seterusnya. Saya paham Pak, berarti sesuai dengan materi aja ya Pak, susunan Betul, Bapak. karena nanti kalau kita tidak sesuai, itu nanti melanggar aturan dari kampus. Saya nggak mau ditegur akibat itu. Ya. Jadi 2 minggu, begitu kita UTS, pertemuan pertama masih saya, pertemuan kedua kita sudah maraton sampai habis membahas materi yang sudah kita tentukan. Oke? Baik Pak. Oke, jadi terima kasih pertemuan kita malam ini teman-teman. Saya hanya sampai jam 19.36 ya, atau 19.37 karena saya ada kegiatan rutin di setiap hari Senin. Ya, demikian juga untuk hari maaf, apa Pak. namanya? Hari ya. Izin Pak, untuk UTS nanti dia materinya dari 3, 4, 5 ya Pak? 3, 4, 5 dan sekarang 6. 3, 4, 5 dan 6 ya. Berarti yang tinggal 5 doang ya Pak, kita tentukan harinya ya Pak? Ya, tolong ya sebelum UTS harus itu wajib, kecuali Bapak Ibu atau teman-teman tidak mau. Ya, kalau bagi saya bukan masalah tidak dibayar honor karena pertemuan, bukan itu. Bagi saya mengajar ini adalah satu hobi dan kemudian berbagi untuk saya juga dapat masukan dari teman-teman terkait dengan perkembangan perpajakan. Bisa saja kan di teman-teman ada perkembangan baru saya dapat. Jadi bukan masalah saya mengejar honor, bukan. Saya hanya mengejar jumlah pertemuan. Ya. Jadi kita 1 jam saja. Tolong diberikan Pak Riki yang pasti jangan di hari Kamis. Ya, jangan di hari Kamis dan Senin karena Senin itu kita belajar, tidak mungkin kita bikin 2 kali itu, ternyata tidak boleh Pak Riki ya. Izin Pak, tapi permasalahan ini mahasiswanya ini berbeda-beda jam ini Pak. Jadi saya kesulitan juga Pak untuk menentukan hari apa itu. Saya sih memahami dari tadi kan saya sudah katakan di awal. Saya memahami kesulitan Bapak Ibu memang padat jadwal. Tapi saya yakinlah pasti adalah 80% yang bisa memberikan waktunya bersama. Kalaupun tidak 100% tidak masalah. Tapi saya janji ya, kalau dia minta izin kepada Pak Riki, dia akan saya absen izin. Tapi kalau dia tidak informasikan, saya tetap buat dia absen. Karena kita harus menghargai saya juga, saya menghargai Bapak Ibu, menghargai Pak Korlas juga. Ya, masa yang tidak izin memberikan informasi ke Pak Riki atau Korlas, saya berikan hadir atau izin, ya nggak fair dong, ya kan? Nggak fair saya. Kita mau sepakat untuk kita
fairness, ada fairness juga di dalam perguruan kita. Bagi saya mau dia offline karena ada kegiatan tidak masalah. Yang penting dia masuk dalam SS atau screenshotnya Pak Korlas kita, ya. Oke ya. Jadi room saya jangan tutup dulu Pak Riki ya, untuk sampai jam ini ya. Baik nanti Pak. tolong nanti Pak Riki yang close, nanti absennya seperti biasa Pak Riki ya. Siap. Sampai Oke. jam 9 ya Baik. Pak. Seperti Ya biasa. boleh sampai jam 9 boleh. Jadi mohon izin ya teman-teman ya, mohon maaf saya harus pamit. Kita ketemu lagi minggu depan. Baik, Pak dosen. Baik, Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Pak dosen. Tugas Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Malam. Terima kasih Pak dosen. Selamat malam. Terima kasih Pak dosen. Pak dosen. Pak Riki izin off cam ya. Ya, boleh. Terima kasih Pak Riki. Berarti Sama-sama. berarti nama-nama kelompok tetap, tapi habis ya Bang. kelompoknya yang harus disesuaikan sesuai materi ya. Jadi bisa jadi kelompok 5 jadi 1 tergantung materi yang Pak dosen kasih ya. Iya, betul. Oke. Iya betul Bu. Siap. Pak Riki, izin Pak. Saya mau ada kegiatan gereja, boleh keluar dulu nggak Pak? Pak Riki? Boleh Pak, boleh. Baik, terima kasih Pak Riki. SS dulu kali Pak Riki. Ibu Sherly, apa kabar Ibu Sherly? Baik, Bapak Trisakti. Lagi di KFC Kemayoran nih, Bu Sherly. Bang Riki. Baiklah, Di nanti SS kita dulu kali menyusul. Bang Riki. Kayaknya banyak Kenapa yang kita nggak mau bahas? live Bang Riki. Perlu kayaknya ngajak Kita nggak makan bahas ini. ini ya? Kapan Ayo penggantinya tadi yang pertemuan untuk yang kelima tadi? Pak Riki lagi sibuk telepon tuh. Iya, ngomong-ngomong jadi urutannya udah berdasarkan kelompok 1, 2, 3 ya? Enggak, Ngikutin itu berdasarkan ya? materi, misalnya dapat Berdasarkan materi materi, satu Bu. kelompok berapa ya itu yang maju dulu. Berdasarkan materi, berarti bukan Ya, berdasarkan grup yang kelompok materi 1, 2, sesi 3. 1 tuh apa tuh jadi diikutin materi 1 apa. Jadi Oh. nanti misalnya yang dapat kelompok 5 ya berarti kelompok 5 maju dulu gitu. Oh, oke. Thank you. Bapak Trisakti. Apa Ibu Sherly? KFC-nya kayak lagi di dusun itu gelap begitu. Lagi di Itu di KFC apa di warung sebelah? KFC pinggiran. Mana itu Erwin masa ini? lupa sih Bu Sherly? Share lo Halo dong. Toko. Kita mau datang nih. KFC Kemayoran. KFC Kemayoran mana itu? Kemayoran Gempol. Masa lupa sih? Yang kita perebutan pala ayam sama ceker. Astaga, Riki. Jangan dengerin. Sebentar ya rekan-rekan, jangan pada keluar dulu, saya absen dulu ya. Oh, kakak mah sampai Ya. jam 9, Dek. Tenang. Teman-teman ini sudah ada WA grupnya ya? Jadi agak bingung nih Bang Riki, sorry. Saya kan kelompok 4. Saya dapat materi nomor berapa tuh? Jadi bukan berdasarkan urutan kelompok 4-nya ya? Nanti di Kan. share lagi kok Ibu. Ibu Tina, nanti di share. Saya Bapak ikut kelompok berapa gimana caranya teh? Oh, agak bingung ya. Di-share ya Bang ya? Obrolan dulu teh. Kita Ya, kelompok Nanti saya share di grup di WA. Oke, thank you. Pak Riki, Satenya ini udah bagaimana di Pak Riki? belum, Pak Riki? Mau di absen Bapak. Bapak nanya ikut grup berapa gitu ya? Apa tuh? Di Pak obrolan Riki, ini udah di SS belum ya? Sudah saya SS, tapi kok cepat sekali. Bawel banget. Iya, Pak Riki, Semangat absennya Pak Riki. Semangat, Pak Riki. Mau lanjut kerja nih. makasih. Mandi dulu, pokoknya mandi. Di mana Bang Agus? Kasihan nih Bang Riki ini. Bang Agus. Tadi Soraya pas Zoom nggak kedengaran suara begitu dosen keluar
Kedengaran kemana aja? Bang Agus, di mana Bang Agus? Aman, aman. Soalnya Di udah rumah, banyak di rumah. yang bersuara itu. Ya. Iya, rebutannya. sautan. Jadi main diem udah. Rebutan kan, makanya Pak dosen seneng banget tuh. Bang Riki, mungkin Beda enakan kita tahu bahas tuh, masalah kelas pengganti kali Bang Riki ya. Kapan enaknya Pak kira-kira? Pak Riki, Boleh. Tinggal satu lagi pertemuan ya. Pak Riki, Ini kan yang minggu kemarin kan harus digantikan nih. Nah, kita sesuai dengan kesepakatan ya. Tadi Pak dosen juga kan sudah bilang, kalau bisa memang harus digantikan waktunya, jangan ditiban lagi di hari Senin lagi. Karena Sabtu pagi mungkin bisa Pak Riki. Sabtu pagi jam 8 sampai jam 9. nah itu teman-teman yang lain gimana? Ada yang Boleh kelas? Bang Riki. Sabtu boleh, aku Ya, setuju. saya ngikut aja, Bang Riki. Oke, Tapi ngikut aja. pagi ya. Pagi aja kali ya, jam-jam 9 gitu ya. Pagi. Kalau sore Iya, boleh, biasanya. Bu. Boleh, Ini Bu. Maaf, saya ada kelas di hari Sabtu pagi. Kan bisa izin Pak, yang penting ada koordinasi sama Korlas, izin juga boleh. Pak dosen nggak maksain kok, penting izin. Kalau di sore mana Bu? Di jam 2 gitu hari Sabtu. Itu jam happy bos. Jam 8 aja, jam 8 pagi sampai jam 9, 1 jam. Sabtu biasanya kalau jam 1 kan itu sudah ada matkul lain, Pak. 8 Riki belum bangun. Kalau Sabtu Pak, udah ada mata kuliah lain Pak, dua sesi. Tengah Sabtu sampai mulai jam dari 1 jam berapa, sampai jam Pak? 3. Kalau Sabtu paling pagi jam berapa mulai kuliahnya teman-teman? Jam 5 pagi ya. 10.30 ya paling pagi ya. Wih pagi banget, jam 8 kayaknya bisa lah jam 8. Jam 8. Saya Kan bisa Sabtu juga ada off, Pak. kelas, Pak Riki. Sabtu Siang jam kan, berapa Pak? Bang mulainya Bang? Kalau kelas yang lain Bang? Ya, coba saya dengar dulu. Hari Sabtu yang ada kelas hari Sabtu dimulai jam berapa? Coba. Hari Sabtu dari jam 10. 10 sampai jam 3. Maaf, tolong Bang Stewart dulu, coba Bang Stewart. Saya nggak Kalau kedengeran. hari Sabtu itu ada 4 mata kuliah, startnya dari jam 10.30. Jam 10.30. Jadi kalau mau start jam 8 sampai jam 9 bolehlah, 1 jam bisa. Oke, siap. Iya, sama Bang Riki. Sama ya, Bang Desembri juga sama ya. Iya, betul. Ada lagi Sama. yang lain mungkin yang keberatan? Juga dengan saya, Bang Riki. Bang, saya Sabtu kalau izin kerja dipotong 200.000 Bang. Nggak apa-apa, begini, kamu mau kerja aja, nggak masalah. Jadi mau off cam kek, mau gimana lah, pokoknya nanti saya bantu gitu loh. Yang penting ada aja masuk gitu loh. Oke Bang, Siap, Ketua. Soalnya kan kalau kita nggak dibuka untuk sesi kelimanya ini termasuk materi yang akan dijadikan untuk bahan UTS kita. Ya, siap. Siap. Gitu ya, paham ya berarti ya? Sudah clear ya? Ya, Bang, ini berarti rata-rata tuh Ketua. jam 10.30 Bang. Jadi mungkin mulai jam 9 juga masih sejam, masih aman lah Bang. Oke, mantap. Jam 8 lah, biar enak ya. Iya, jam 8 aja. Ya, boleh. Deal jam 8, deal. Jam 8. Boleh. Deal, Ketua. Ikut Pak ya. dosen Bang, mungkin ngasih opsi jam 8 atau jam 9 Bang. Takutnya Pak dosen jam 8 juga terlalu pagi ya. Mungkin ikut Pak dosen jam 8 atau jam 9 Bang. Oke. Jangan takut, Bang. Bang Yopi di mana nih ya? Biasanya Bang Yopi nih. Ya, yang penting Bang Yopi dulu nih, mana? Bang, Ya. boleh izin live gak Bang? Jam 9 boleh. Tunggu, jangan Ketua. dulu. Sebentar. Baik. Ketua boleh. Jam 9 pagi boleh karena jam 10.30 kita ada kuliah, Bang. Oke, berarti jam 9 ya. Boleh ya Bang Yopi ya. Ya. Yang lain pun nggak Artinya jam keberatan 8 kan? juga. Kalau jam 9 sih masih oke sih Pak Riki. Oke. Karena kan kita Jabodetabek kan masih jauh ya. Kalau menurut pendapat saya dari Tangerang ke sana berarti harus saya tempuh jam 6 ya berarti ya. Lewat Zoom kan? Lewat Zoom aja. Lewat Zoom ya? Iya. Lewat Zumba. Oh, sorry. Siap. Datang, Mbak. Siap. Kirim ongkos.
Siap, siap, siap. Oke, aman ya? Oke, aman, Pak. Oke, siap. Bang Bu Riki Sherly, izin dulu ya. Bu Sherly itu jam berapa? Oke, Jam 9. Pak Bang Riki Tumpal. Oke. izin ya Pak, karena Jam ini setengah ada 9 sampai jam setengah 10, mantep tuh, pas bang waktunya. Oke. Ya, makasih Sebentar, Bang Riki. sebentar. Kalau bisa jangan keluar dulu. Kasih saya waktu 10 menit ya. Saya Soalnya kan setengah 11 kita mulai lagi, jadi biar 10 ada menit waktu ya. istirahat. Sebentar ya, 10 menit. Jangan keluar dulu. Kalau bisa jam 6 Bang Riki. Saya jam 9 ngantuk. Jangan bercanda ah. Pak Tumpal, sehat Pak Tumpal. Alhamdulillah sehat Pak Agus. Semangat. Dia Pak mati. Halo Bang Komandan, Komandan Bang Agusku. Hei, Apa kabar? kok nggak ada suaranya ini? Aduh, bahaya sudah. Biasa lagi melayang ini Bang, lagi melayang. Ibu Papi, Lagi melayang. Ibu Papi yang dapat emas 10 kilo kok langsung kabur. Bagi-bagi dong. Mana dia? Kabur dia. Papi. Didoain Kak biar dapat beneran. Mana yang 10 kilo nih? Kabur dia. 22 miliar itu 10 kilo. Ngitung itu Kak. Lagi ngitung ya. 1 gramnya 2 juta. Bagi-bagi. 10 kilo dapat jatuh dari langit. Kena pajak juga Bang ya. Kalau aku sih mungkin udah pingsan duluan Pak. Udah sempat jual, saya udah pingsan duluan. Kena pajak Udah juga lewat. ya. Benar-benar negara ini ya. Nemu aja keren pajak. Nggak ada suratnya makin murah itu maksudnya. Yang nggak ada suratnya orang jatuh dari langit Bang, dari atmosfer. Ya, sebenarnya tergantung kesadaran pribadinya sih. Kita kan jualnya nggak lewat transfer, tapi cash. Bisa aja nggak masuk. Tapi ya namanya kita wajib pajak, dilaporin. Ada nggak sih orang sejujur itu ya? Susah nyarinya ya. Gak usah bayar karcis, buka kaca setengah aja. Kantor pajak langsung cari itu begitu ada beritanya. Tujuh, betul itu langsung cari itu. Izin abangku ketua kelas, udah di SSK kita, udah bisa lab belum? Sebentar ya Pak. Baik, terima kasih. Mau kemana buru-buru? Tenang Pak Riki, satenya udah saya bungkusin. Di perjalanan Bang. Pak Riki. Bang Agus, enak kali ya. Di mana Dinda? Lagi di Greyhound, rapat MBG, program Prabowo. Mantap, mantap. Nanti saya suppliernya lah. Nah, cocok tuh supplier. Berat. Ikan kembung. Beras boleh, ikan boleh, ayam boleh. Telur pun mau jadi. Ikan kembung Bang. Mana dia? Kita siapkan nanti ikan kembung. Oh, berapa ton kita siapkan kembung? Sampai groundbreaking sampai bulan 12 nanti. Mungkin awal tahun udah 197 titik dapur udah mulai gerak lah. Bapak Ibu sekalian. Siap Bang. Siap nanti kita suppliernya. Mau apa? Mau sayuran, mau ikan, mau daging, semua kita siap. Oke, mantap Bapak. Dengan Bang Agus nanti ya. Oke Pak Boy. Siap, oke. Laksanakan. Bang Agus enak di sini Bang Agus nongkrong. Greyhound. Pak Ketua. Iya Bu. Tadi mengenai kelompok itu maksudnya apa sih yang diganti? Saya sudah selesai ya kelompok 5.
Jadi tolong Iya, jangan diubah materinya. enggak sesuai yang kita punya aja, cuman nanti urutan siapa yang naik dulu, kita ikutin sesuai yang Pak dosen kasih urutannya. Ya berarti mulai dari kelompok 1 dong kalau begitu kan. Kelompok 1 sesuai Tidak nanti juga, Bu. dengan materi yang pertama yang diberikan dari Pak dosen. Misalkan kalau Iya. Bu Linda kemarin Yang dapat Kelompok 5. materi pertama jadi kelompok 1, begitu maksudnya dan seterusnya. Kan materinya diacak ya Bang Riki ya. iya, betul. Nah, nanti ininya pembahasannya juga yang pertama gitu. Ya, di WA grup aja nanti Oh, saya urutin itunya, grup Oh, siapa yang jadi duluan. maksudnya kelompok 5 itu belum tentu urutan nomor 5. Betul, betul sekali. Betul, Bu. Oh, Kayak contohnya tuh. gini, saya itu yang pidana tuh yang terakhir itu saya dapatnya pemaparannya di urutan kelima gitu loh. Padahal saya kelompok 6. Oh gitu. Kenapa sih begitu? Kenapa nggak sekalian dari pertama yang kelompok pertama dapat urutan pertama? Kemarin disuruhnya kan diacak, saya udah acak, ternyata nggak seperti itu. Jadi membingungkan. Oh bingung sih Bun. Kan cuman ganti ini doang siapa yang duluan. Tapi kan kelompoknya tetap itu Bunda, nggak diubah. Oh ya udah. Terus saya infoin ya dari kelompok saya namanya Pak Muhammad Hidayat itu sudah keluar dia salah ambil mata kuliah. Jadi saya cuma 17 ya. Muhammad Hidayat ya. Oke. Sebentar saya catat ya, Bu. Soalnya juga tadi ada mahasiswa baru juga masuk. Nanti saya Ya tinggal udah kalau misalnya mau ditambahin ke saya juga nggak apa-apa, nanti saya tinggal masukin lagi namanya. Oke, siap. Alhamdulillah Waktu baik hati kelas. sekali Bunda Linda ini. Iya, Bang Boy. Malam Bang Ada Riki. yang ngomong tadi. Izin Bang Adam. Riki. Iya, gimana? Bang Riki, Bang izin Bang, saya di kelompok berapa Bang ya? Maaf Bang ya. Sudah masuk di WA grup? Belum Pak, makanya itu. Maaf, belum punya belum. Bang ya. Tolong dikirim Bang Riki ya. Nomor Ada di handphonenya chat, Pak, berapa? linknya ada di chat, Nomor Pak. HP-nya 081 Iya. 310 310 597 597 609 Bang. 609. Saya ulang ya. Siap. 081 3105 Siap. 97609. Siap, makasih Pak Ketua Kelas ya. Oke, sama-sama. Makasih. Terus Pak Ketua mengenai penggantian kuliah itu maksudnya gimana? Tetap Penggantian di itu. perkuliahan itu kan nanti kita dimulai hari Sabtu ya. Tadi kan sepakat jam 9. Berarti nanti yang sesi kelima itu di hari Sabtu. Kenapa sih begitu kan kemarin sebetulnya bukannya udah masuk sesi kelima, tinggal diklik aja hadir semua. Terus materinya kalau misalnya Pak dosennya mau 2 sesi, maksudnya itu dia tetap yang lama itu hadir, tapi dia materinya sekarang kuliahnya 2 gitu loh. Ya, tapi ketentuannya tadi kalau menurut Pak dosen harus dibuka juga. Kalau nggak dianggap hadir nanti. Oh gitu. Iya. Jadi makanya kita ambilnya hari Sabtu ya, sepakatnya tadi kan. Mantap Pak Ketua. Ya udah. Hari Sabtu kapan? Hari Sabtu ini jam 9. Oke. Ya, nanti saya kabar ke Pak dosen. Ya. Yang nggak Thank you, bisa Pak. nanti kabarin ke saya aja. Jadi bisa saya bantu absenkan ya, izin ya. Jam 9 hybrid kan Bang Riki? Iya, betul. Zoom aja Zoom, kita pakai Zoom. Cocok lah. Siangnya sama Pak AP. Pak Prodi kan ada itu kelas. Iya, aman.
Oke, Bang Riki, Sudah 86 bisa, Bang Ketua. sudah bisa keluar, Ketua. Boleh, silakan. Mau ada komsel ini. Terima kasih ya. Oke. Di sini ada yang baru bergabung nggak sih hari ini? Banyak kayaknya, ada beberapa tadi. Izin Bang, saya baru bergabung Bang. Ada kali yang angkatan 25, Pak. Pak Adam Loka Bali sudah gabung, Pak. Ya, sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, Pak Agustinus kali, Sirait. Iya, Bang Riki. Saya hari ini baru bergabung. Mau tanya ya. Jadi maksudnya baru masuk Pak Ketua. Iya, Sebentar maksudnya Pak. Sebentar ya Pak. Aku lagi ada telepon dulu nih, biar Zoom-nya nggak ketutup. Takutnya ketutup, soalnya hostnya bukan saya. Sebentar Pak. Oh ya, silakan. Ya, sebentar ya. Udah pindah tuh hostnya, udah balik lagi. Iya, Bang Sirait, tadi gimana? Iya, Bang Riki, mohon info. Tadi Ya. saya mengamati ya, karena baru masuk. Jadi maksudnya kita yang ketinggalan kelas ini, pertemuan pertama, kedua, sampai kelima, jadi dibuatkan grup, kemudian kita presentasi di tergantung kelompoknya, materi 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Gitu ya kira-kira, Mas Riki? Bukan seperti itu, Bang. Jadi yang baru masuk itu nanti tetap digabung ke kelompok yang sudah ada. Oh ya. Jadi sekarang ini Abang udah masuk belum di WAG pajak? Baru masuk hari ini. Oke, jadi nanti saya bagikan lagi, di situ ada nama-namanya, karena baru masuk berarti saya harus rubah absensi yang kemarin, karena kan nama Abang belum terkait di dalam ya. Jadi nanti saya rubah dulu. Oke Bang. Nanti Terima kasih. untuk penjelasan materinya nanti saya umumin di itu aja, di WAG deh. WA grup ya? Oke. Iya. Baik, terima kasih Bang Riki. Ada lagi nggak, Bang, yang kurang jelas? Bang Agus? Cukup Pak. Saya baru 2 kali masuk Pak Riki. Oke. Bang Adam gimana? Cukup Pak Ketua. Oke, makasih. Siap. Bang Riki, sorry Bang, tadi aku kayaknya ke skip. Kita kuliah sampai jam berapa ya Bang nunggunya? Zoom-nya ditutup sampai jam 9. Oh, oke Bang. Oke. Makasih Bang. Bang Riki, saya baru 2 kali masuk Bang Riki. Gimana? Sorry? Saya baru 2 kali masuk. Oh iya. Sudah Baru yang bergabung kedua di WAG? Saya belum tahu, makanya saya tanya tadi. Coba. Ada di chat ini, kita udah kirim link nih. Oke. Yang dari atas nama Shirley itu WAG grup hukum pajak. Oh, yang udah dibagi kelompok itu ya?
Bukan, ini link grup hukum pajak. Jadi masuk dulu ke situ, nanti saya bagikan lagi ke anggota kelompoknya. Apa saya tahu nomor saya ya, Pak? Boleh, silakan. 081235. Sorry, boleh diulang? 081235 Oke, 39 ya, 007. 007. Saya ulang ya. 081235 39007. Ya. Oke, Ya, makasih. makasih ya, Pak Riki. Ya. Bang Riki mau tanya Bang Riki. Iya. Itu terkait Zoom bukannya sampai jam 8:10 Bang Riki? Sampai jam 9:10 normalnya ditutup. Kalau Mas Adi ada kepentingan lain mau keluar nggak apa-apa. Kan yang penting sudah dicatatkan nama. Izin ya Bang, udah boleh keluar Bang. Ya, monggo, silakan. Makasih banyak Bang Riki. Ya. Siap Bang, God bless us. Yang belum tercatat mungkin yang baru masuk ke dalam Zoom silakan tunjukkan namanya. Izin Bang, baru masuk Bang. Izin keluar Zoom ya, Bang ya. Bang Izin live Ray. ya, Bang. Aman, saya keluar Bang. Oke. Thank you. Oke, makasih ya, Bang. Saya Muhammad Ismaili baru bergabung hari ini. Siapa? Izin live Pak Riki, izin live. Pak Ketua. Sebentar. Bang Saya Muhammad Isnaini baru bergabung hari ini. Muhammad Isnaini. Kan minggu lalu tidak ada perkuliahan yang diganti di minggu ini dari Sabtu ya Pak? Iya, betul. Betul. Ya itu Pak. Saya izin mohon diinfokan di grup Pak, sehubungan ditempatkan di mana kami, di grup mana dan tugas apa yang harus kami bantu dalam grup kami. Dan semua asesmen yang sehubungan dengan perkuliahan ini Pak diinfokan di grup. Kan kami baru masuk. Maaf, kalau asesmen bukan kewenangan saya, karena asesmen kan bukan dari saya. Saya cuma korlas. Ya bukan Pak, maksud saya sehubungan dengan UTS nanti jadwalnya itu maksudnya Pak, ataupun kuis yang memang ada diberikan sama Pak dosen. Begini Pak, kalau UTS itu nanti otomatis dari adlink tiap-tiap masing-masing mahasiswa. Jadi nanti tanggal berapa ada UTS, nanti muncul Pak. Tapi dibukanya melalui siakap. Siakap? Akap itu yang mana Pak? Waktu pendaftaran tidak dijelaskan Pak. Oh, tidak ada. Saya cuma masuk melalui Edvin Pak. Apa sih? Eduvin ya? Iya, paham. Tapi ditanyakan lagi Pak. Ditanyakan lagi ke kampus untuk siakatnya seperti apa gitu loh. Kalau siakat itu web yang terpisah dari adlink. Biasanya kalau kita mau tes nanti masuknya di siakat. Bang Riki izin, saya udah di absen belum Bang Riki? Mau lab izin, boleh lab belum? Sudah Pak Dede sudah. Boleh lab Bang Riki? Ketua. Boleh. Terima kasih Bang Riki, sehat selalu. Ya. Itu diinfokan berapa? Wah, saya udah di absen belum Ketua? Bang Bobby udah. Ketua Julius Galaxy udah. Izin keluar ya Ketua. Junus Galaxy baru masuk ya Bang? Enggak, dari awal yang tadi kita ngomongin jam kuliah. Sebentar, sorry. Dari tadi yang kita bahas hari Sabtu kan? Iya. Izin keluar ya Ketua. Siapa nih? Enggak. Saya udah Junus sudah ya. Aman ya. Oke. Oke, siap. Makasih. Pak Riki, izin keluar ya Pak. Yuk, silakan. Bang Riki, Filemon sudah di absen belum? Sudah. Ya, terima kasih Bang Riki. Izin live Bang Riki. Bang Riki. Ya, Rehan sudah belum, Pak? Rehan, sebentar ya. Saya catat dulu ya.
Mohon izin Pak Ketua, Bang Riki, Boy Hendrik, izin live. Oke, Boy Hendrik, siap, Bang. Siap, makasih. Rehan udah ya, Rehan sudah saya absen ya. Baik Pak, makasih Kak. Yuk. Pak Riki, Vera Ya. udah di absen, Pak. Sudah, Ibu. Makasih, Pak Riki. Ya, ini Ibu apa kakak nih? Kalau bilang Ibu, tapi kayaknya suaranya masih muda. Kayaknya serinya udah seri 4, di atas 45 juga, Pak Riki. Oke, Ibu berarti ya. Ya, makasih, Ya, Pak Riki. sama-sama. Izin Pak Ketua, Ya, Frans sudah di absen belum ya? Frans Atang, sebentar ya. Sudah, Bisa izin keluar Pak Ketua? boleh, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Ketua. Selamat malam. Sama-sama. Ketua bisa keluar ya, Siap, Bang. Bang Riki. Iya, siap. Oke, Boleh, Pak. makasih. Thank you. Sama-sama, Bang. Izin live Pak Riki. Izin Pak Riki keluar ya. Izin keluar ya, Pak. Muhammad Isnaini ya. Oke. Oh iya, Pak. Izin Makasih, live ya, Pak Bang Riki. Riki. Yuk. Bang Riki. Ya, siap. Salam berita, izin keluar ya Pak Riki. Oke. Saud Sitorus ya. Ya, Pak Sitorus, izin live, Bang Riki. Siap. Jadi keluar Pak Komandan. Siap. Makasih. 7 Monang sudah saya absen ya. Ya, makasih Bang Riki. Ya, siap. Junus Galaxy. Damsar berita udah kan Pak? Damsar Ambarita sebentar ya. Sudah. Udah ya. Biasa. Oke, makasih ya Pak. Yuk. Keluar. Sama-sama. Izin Bang Riki, saya sudah masuk absen belum? Supendri Sitorus. Terus sebentar ya. Oke. Sudah. Silakan. Yuk, kasih Bang. Oke. Ketua, pamit live ya. Izin ya Ketua. Oh ya, Izin siap. live dulu. Ya, Makasih. sudah saya absen kok. Ya. Siap, makasih. Yuk. Malam Pak, atas nama Mary Safitri di absen nggak Pak? Ada di absen nggak? Waduh, kebetulan enggak nih. Gimana ya? Serius? Bapak. Udah. Iya, makasih Pak. Izin keluar Yuk. ya, Mary ya. Ya, sama-sama. Selamat malam Pak Riki. Ya, siap. Ya Pak izin, saya baru masuk 2 kelas Pak, karena memang baru masuk 2 minggu lalu Pak. 2 minggu lalu berarti belum ada kelas, berarti baru hari ini. Pokoknya baru 2 kali kelas tuh Pak, sama bareng Pak Monang Siaan Pak, 7 Monang Siaan. Iya kan, kalau minggu kemarin kan nggak ada kelas, berarti minggu keberapa yang udah hadir 2 kali berarti? Saya baru masuk kelas 2 kali Pak, maksudnya baru itu bareng Pak Monang sih kemarin. Maksudnya memberikan statement apa nih? Hukum pajak atau gimana nih? Aku mau kelas-kelas pajaknya aku baru ikut 2 kali Pak. Kelas pajak ikut 2 kali, berarti yang sekarang sama Nah yang itu yang aku mau tanya adalah masalah absensi sih Pak, karena memang kan baru keregister itu kan baru dapat itunya minggu kemarin Pak. Bareng Pak asesmennya Monang. minggu kemarin, berarti.
Kalau asesmen minggu kemarin kan berarti minggu kemarin tuh nggak ada kelas. Berarti kan baru Apa minggu hari kemarinnya ini. lagi? Pokoknya baru 2 kali sih Pak, seingat aku. Bukan pokoknya baru 2 kali, Mas. Minggu kemarin tuh nggak ada kelas. Baru Oke, kita minggu kemarin nggak ada mulai kelas ya? kelasnya hari Sabtu. Hmm. Gitu. Oke. Ya, berarti kelasnya hari Sabtu nanti yang untuk minggu kemarin punya. Karena minggu kemarin nggak ada kelas. Oke, siap Pak kalau gitu. Ya. Udah Thank you, gabung Pak. di WAG. Halo? Iya, Pak. Sudah bergabung di WAG? Baru bergabung, Pak. Oke. Iya. Thank you, Pak. Sama-sama. Bang Riki izin keluar ya. Oke. Siap. Oke, aku udah di absen belum? Sudah. Oke, makasih Pak Riki. Sama-sama. Wah, ini Mas Albi nih baru masuk nih ya. Udah baru masuk diam-diam aja lagi. Iya Pak Ketua, maaf baru balik Pak Ketua. Udah Maaf saya banget Pak Ketua. udah saya absenin kosong loh. Ya Pak Ketua. Ya perjuangan makin berat jadi balik malam terus Pak Ketua. Gitu ya. Iya. Izin Dit, Pak Ketua. Oh iya, siap. Boleh Bang. Silakan Bang. Ya Pak. Bang Riki izin keluar Zoom ya Bang. Oh iya, silakan. Bang Riki luar biasa semangatnya ini. Puyeng Bang Andri, ini namanya banyak sekali. 112, ntar nambah, ntar berkurang. Padat ya Bang? Hah? Padat kelasnya. Di Dua kelas harusnya emang. Iya. Kadang repotnya udah dibikin ya. Nama-namanya udah sesuai, tiba-tiba ada yang keluar, ada yang masuk lagi baru.
Malam Pak Riki. Ya, malam. Pak Bambang baru masuk ya? Ya, tadi di perjalanan Pak. Oke. Sebentar saya rubah lagi. Diskusi belum Pak ya? Apa presentasi belum ya? Nanti minggu Minggu depan. Oh ya, siap Pak. Oke. Terima kasih Pak Riki. Siap, sama-sama. Mas Cesar Dava. Malam Pak Riki. Ya, malam. Iya. Pak, itu pembagian kelompok dengan tugas itu kalau kami yang baru ini gimana ya Pak ya? Pak Joni ya. Iya, saya nanti di kelompok berapa ya Pak Riki? Dan apa yang menjadi tugas kelompok itu nanti? Sebentar setelah jam 9 ini baru saya respon di WAG ya. Iya Pak. Saya harus lihat lagi soalnya kan nama-namanya ada yang harus diganti. Tapi kayaknya Pak Joni sudah saya masukkan ya. Iya. Izin Pak Ketua, saya juga Pak Ketua. Sama saya kayaknya belum masuk grup deh Pak Ketua. Izin Pak Ketua tolong dibantu. Makasih lo udah ngerepotin. Mas Albi, kamu di depan saja. Pak Ketua emang paling ganteng deh Pak Ketua dah. Aduh. Iya, karena gini Pak Ketua, jadi kita kemarin terlambat asesmennya untuk bergabungnya terlambat, boro-boro mau mengikuti ini, lihat gabung ke websitenya aja bingung kita, ini kapan ini kuliahnya, ini Gawat gimana ya. cara masuknya, waduh itu penyesuaiannya, tapi setelah kita lihat, jadi pertanyaan saya, apakah yang muncul di judulnya di sistem itu otomatis sesuai dengan jurusan kita hukum perdata Pak? Maksudnya judul dari? Kalau saya kan dimasukkan jurusan hukum perdata.
Nah, Iya. jadi yang muncul di sistem menu apa ini website ini kan ada beberapa mata kuliah. Apakah udah otomatis itu sesuai dengan bidang kita gitu, Pak? Silabusnya sudah diambil belum, Pak? Maksudnya sudah dipelajari belum? Kan peminatan itu ada 3, Pak. Pidana, perdata, HTN. Nah, dari asesmen yang Bapak dapat dari kampus, apakah itu peminatannya di bidang perdata atau tercampur? Perdata, Pak, kemarin. Kalau perdata semua berarti Bapak sudah membaca ya silabusnya, berarti ya peminatan perdata memang sudah diberikan ya sesuai asesmen ya. Iya. Ya udah Nah, berarti cuman tinggal maksud saya, Pak, cuman yang saya lihat di menu Edilink ini, ketika saya buka di Edilink itu kan ada waktu belajar Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Pak, kan gitu. Apakah betul. itu udah otomatis ke kita gitu? Oh tidak Pak. Jadi Gitu. kalau di Edlink itu sebenarnya kan kita pilih lagi sendiri kan ya Pak KRS-nya ya. Jadi harus kita Iya. sesuaikan sambil kalau misalkan Bapak agak repot di print aja silabusnya, Bapak lihat dibandingkan dengan asesmen yang Bapak sudah dapat. Jadi tidak kedouble untuk pemilihan Iya. KRS-nya lagi. Oh gitu. Berarti saya belum tentu masuk juga di kuliah ini kalau begitu ya, Pak ya, dari perdata. Kalau pajak ini sekarang masuknya di kelasnya ini peminatan umum Pak, bukan peminatan, sorry, umum kalau pajak ya. Perdata masuk juga. Nggak termasuk peminatan Pak dia, tapi umum, wajib diambil. Oh gitu. Iya, Iya, jadi ada bedanya wajib umum sama wajib peminatan. Hmm. Kalau wajib peminatan itu kan kalau nggak salah cuman 9 apa 12 gitu ya. Iya, iya. Iya. Ada lagi Pak yang kurang paham? Mungkin itu aja, Pak, karena kemarin dari penjelasan dari admin kan buka aja dia di link itu, langsung ikuti kuliah katanya. Jadi kita tidak dapat penjelasan secara eksplisit, Pak, mengenai itu gitu. Makanya saya ikutin aja dulu. Begitu saya lihat ada Senin kuliah, udah saya ikutin. Ada Selasa, saya ikutin seperti itu, Pak Ketua. Yang pasti enggak jangan berdasarkan Senin kuliahnya apa, Selasa kuliahnya apa. Jangan Pak, silabusnya dilihat, terus asesmen Bapak dibandingkan juga. Asesmen ini udah saya dapat, kan jadi Bapak nanti pilih KRS baru itu enggak perlu ke double jadinya kan misalkan. Berarti KRS itu disesuaikanlah dengan apa menu yang ada di Edilink itu ya, Pak ya? Yes, betul. Pada saat kita mau memilih. Nah, terus dibandingkan juga dengan asesmen yang sudah Bapak dapat. Jangan sampai nanti asesmen yang Bapak dapat ternyata sudah diambil, Bapak ambil lagi. Jadinya kan waktunya jadi makin lama, Pak, nanti. Iya, kayaknya ini karena kita terakhir ini, aduh jadi bingung, Pak. Apalagi kalau tercampur, Pak. Kalau KRS itu tidak otomatis itu udah sesuai, Pak. Kan kita udah lewat asesmen, makanya dikasih KRS. Betul, dikasihkan KRS yang sudah Bapak ambil. Nah, tapi dalam pemilihannya di Edlink, Bapak itu harus menentukan sendiri. Jangan sampai nanti ke double, Bapak makanya harus dilihat lagi asesmen yang sudah diambil dibandingkan dengan silabus yang baru di Edlink gitu loh. Maaf Pak, kalau itu tadi pengertian saya KRS itu berarti kita sudah diberikan mata kuliah tersendiri sesuai dengan asesmen dari universitas kan, lalu kita ikutilah itu sesuai yang ada di Edilink. Jadi kalau asesmen itu kan dari universitas kita tidak tahu kalau apa KRS itu kan mencakup 146 ya Pak mata kuliah yang harus kita ambil untuk menyelesaikan semua ini ya Pak dari makanya ini saya agak bingung. Memang RPL itu muncul ada yang dapat SKS-nya itu 80, ada yang dapatnya 50, jadi kan nggak setiap orang sama. Oh, katakanlah misalnya saya 50 dari RPL itu tadi, berarti itulah yang di asesmen ya Pak ya, itulah yang harus saya tuntaskan, kira-kira gitu ya Pak ya? Bukan Pak, justru itu yang Bapak sudah dapatkan asesmen itu. Asesmen misalkan 50 SKS itu kan Bapak sudah dapatkan. Kan asesmennya itu udah ada tertera di Excel ya Pak. Mata kuliah apa aja tuh yang Bapak sudah dapatkan. Berarti Bapak harus bandingkan dengan silabus.
dari 146 SKS itu, apa mata kuliah yang belum ada di asesmen Bapak 50 SKS ini? Oh, gitu. Iya, jadi Wah, itu makanya biar tidak ke double, apalagi kadang kalau kalau nggak ngerti bisa salah ambil peminatan, ntar kirain pidana sama perdata hampir sama gitu loh. iya bingung juga jadinya ya. Berarti serausan Pak Anam itu harus kita bandingkan dengan hasil apa itu tadi ya, asesmen itu ya. Betul, makanya kadang Oh, nanti kita hasilnya udah banyak SKS-nya ternyata kurang berat. SKS karena Yang serap peminatannya belum lengkap. yang serausan Pak Anam ini kita nggak tahu Pak, nggak dapat karena kita dikasih gitu aja KRS. Itu Pak. Makanya bingung juga jadinya. Minta Kita mahasiswa silabusnya Pak, dari boleh Pak, minta silabus di kampus Pak, dari bagian akademik ya Pak Horas atau Bu Royani, minta aja silabusnya Pak. Oh, iya ya. Mm-mm. Juga. Baik Pak Ketua, terima kasih Pak Riki. Sama-sama. Mas Albi belum masuk ya? Belum izin Pak Ketua. Tolong dibantu Pak. Aduh, Mas Ya, Pak. Albi. Sebentar Pak ya. Ketua. Enggak. Pajak. Sudah saya Kita masukin. sampai jam berapa ya Pak ya? Oh, boleh keluar Pak. Sudah boleh keluar kok. Oh, udah boleh keluar. Oke, Boleh. terima kasih Pak. Ini udah Oke. di absen Pak. Udah di absen. Sudah, Pak Joni Oke. sudah saya absen. Terima kasih Pak Ketua. Izin Sama-sama. keluar ya Pak ya. Boleh, silakan. Malam Bang Riki, Bang Ya, Albi, Pak Arnold. malam, Bang Jo. Malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Mantap. Lagi mana itu kayak masih di luar? Di luar ini Bang Riki, di luar rumah maksudnya. Oh, pulang kantor. Ya, Wih, mantap. Rajin ya. Sampai jam segini lembur nih kayaknya. ya gitulah Bang Riki. Tunjangannya tambah gede dan ya. Butuh stimulan. Hah? Bang Riki, ini Ya. kuliahnya udah selesai atau gimana? Udah. Monggo, silakan. Kalau mau keluar nggak apa-apa, boleh. Oh gitu. Iya. Saya tadinya HP tinggal di mobil sih. Oh, ya sudah keluar aja nggak apa-apa. Udah saya absen. Terima kasih Bang Riki, Bang Albi, teman-teman semua. Sama-sama. Izin pamit ya. Iya, Selamat malam. malam.
Semangat Pak Riki. Haha. Gue pusing nih nama-namanya nih. Iya. Ibu Sherly kemana Ibu Sherly? Lapar dia. Kayaknya lagi masak deh. Oh iya iya, tadi kok telepon dia, lapar. Dia chat lapar gue. Bu Sherly. Lagi masak deh kayaknya. Oh. Nah, note dia tuh muncul tuh. Masih belum makan? Udah makan kalau itu Kak. Hah? Udah makan. Tadi kok bilang lapar. Iya udah makan lah. Ini gue tinggal. Makan apa? Sisa 32 orang. Di Sherly, kamu makan apa? Makan daging Jawa. Makan nasi, pakai kentang, pakai bayam. Aku pikir kau makan daging Jawa. Boro-boro daging, nggak ada daging. Nggak ada duit buat beli daging, makanya sayur doang. Sehat ya, pas sehat lima sempurna loh makanan wanita ini. Mana ada sempurnanya, dagingnya nggak ada, susunya nggak ada. Nggak makan daging aja bisa gempal gini ya dia ya. Gara-gara lu loh. Tuh kan, pas sehat lima sempurna nggak ada dagingnya ya? Nggak ada daging dia gempal, tapi gimana kalau ada daging? Ini akibat perbuatan dia nih. Lu udah susah. Gue mau mandi dulu, gerah banget kayaknya. Masih betah aja lu di dalam, Suraya? Apa? Masih betah aja lu di dalam. Bekerja ini gue. Ini lu buka speaker apa telepon? Ini buka speaker di Zoom. Didengar rame-rame dong. Iya. Parah lu. Parah. Udah kita ditelepon. Iya, rasain. Teacher, gue nggak ikut-ikutan ya. Gue nggak ikut-ikutan ya. Emang nih. Gue nggak ikut-ikutan ya. Terus lu nyalain kamera lagi tadi? Iya, nyalain kamera. Padahal dia sendiri orang kelasnya juga ya, mahasiswanya juga ya. Aduh, no comment gue. Iya. Itu kita bahas di kamar sebelah aja deh. Siap. Tutup aja kali ya, udah jam 9 nih ya. Bapak Ibu, saya tutup ya. Boleh. Makasih. Terserah, aku mau ikutin aturan ini aja, arahan kelas dan dosen. Oke. Maaf.
Ya, selamat malam semuanya. Selamat Malam. malam. Terima kasih banyak. Nah, Sama-sama. Mbak Riki, kita masih ada urusan di kamar sebelah ya, Mas Shirley. Oke.